Baik. Oke, untuk pelajaran kali ini di pertemuan ke-6 ada beberapa khotbah-khotbah yang mungkin udah sering kalian temui dan mungkin juga ada yang belum. Yang ini ada di sekitar kita ya. Hari ini nggak kanji, ada kanjinya juga tapi. Contohnya seperti ini. Rezoko. Ini kanji rezoko. Ada yang sudah pernah tahu atau yang hafal? Kanji rezoko itu ini. Baik, sorry. Ya. Terus ada Yunomi, gelas teh. Kalau di Jepang itu gelas teh itu kan beda ya. Nggak sama kayak gelas seperti biasa yang kita tahu ya. Khusus gelas ini itu gelas teh. Habis gitu ada ima. Ima maksudnya ruang tunggu. Kalau seandainya apa ya, kita ke bank atau kita ke rumah sakit, itu kan ada tempat untuk menunggu. Ruang tamu, ruang tunggu juga bisa ima. Terus ada amido, jendela penghalang serangga. Pasti di rumah kalian ada amido. Tahu tidak amido? Dan saya Tahu cari ya? Mm-mm. Waring saja. waring. Apa? Jaring. Iya. Iya, itu ya yang jaring-jaring itu loh, yang di luar itu loh. Terus ada yuka, yuka itu lantai. Berarti kalau ada teman kalian namanya Yukacang, berarti ini artinya lantai. Enggak ya, enggak gitu ya. Enggak Tapi gitu ya. ada kok sih. Anak temanku sih namain juga Tapi kanjinya apa? Apa tulisan Romaji Yuka aja? remaji mungkin. Oh Enggak, ya, orang Indonesia sih dulu iya. pernah konsul sih. Heeh. Terus mereka mesti kan biasanya nih ya. Kalau dari Jepang terus menikah punya anak-anaknya tuh pasti dikasih nama berbau-bau di Jepangan gitu nggak sih? Mungkin Yuka, tapi nggak tahu kalau kanjinya ya. Mungkin di bahasa negara lain atau tempat lain Yuka ini ada artinya. Mungkin, tapi aku nggak tahu. Yuka. Habis gitu Tenjo. Tenjo itu atap, itu kanjinya Tenjo ya. Habis gitu Hita, pemanas atau penghangat. Penghangat. Water heater berarti penghemat untuk air. Kalau yang kita pemanas ini ya, pemanas. Terus konsento itu colokan. Colokan ya, konsento. Stop kontak itu loh. Terus ada jutang, kapeto, karpet. Terus ada kodo, kodo kabel, bukan kode ya. Ini kodo yang kabel. Keburu bisa jadi keburu juga. Selanjutnya ada Swidono Jakuchio Hineru, memutar keran air. Maksudnya memutar keran air itu Hineru itu muter kakinya, Hineru muter kakinya gitu. Ini keran itu loh, muter keran itu loh maksudnya. Swido itu airnya. Terus Jaguchinya itu kerannya yang di bawah itu, yang tempat keluarnya apa? Lubang yang keluarnya air itu
Jaguchi. Jaguchi. Memutar keran air. Terus ada lagi Mizuga Koru. Koru di sini menjadi beku, airnya menjadi beku. Kalau kita bikin es batu. Hmm. Setelah itu ada Reitoshite Hozong Suru. Reitoshite Hozong Suru. Menyimpan dengan cara dibekukan atau didinginkan. Kayak makanan, kayak kita bikin kori. Habis gitu, kori ini naruh. Perbedaan kanji kori sama mizu ada ininya ya. Ada cong kecilnya di sini itu loh. Kalau mizu tuh kan nggak ada congnya ini. Kalau kori di sini ada cong kecil ini kori, ini es batu artinya. Kori ini naruh menjadi es atau beku. Habis gitu, nokorimono o atatameru menghangatkan makanan yang tersisa. Blendrang, gudeg. Blendrang apaan sensei? Ada yang orang Jawa nggak? Jawa Mantap. Cilacap nggak tahu blendrang. Jawa sensei. Tahu kan Ali? Nggak Nggak tahu sih. tahu. Nggak tahu itu bahasa Jawa mana. Ya bahasa Jawa di tempatku, blendrang itu berarti makanan sisa yang dianget-angetin terus gitu, namanya blendrang. Sensei orang Jawa Timur. Iya, Jawa Timurnya mana, Sensei? aku Banyuwangi. Pantesan. Aku Lamongan. Oh, Lamongan. Hmm. Jauh kita masih terus terus ada biru. Oh, iya biru, bir. Siapa yang minum bir? Ayo. Habis gitu ada biru gak hite iru atau birnya dingin. Birnya kalau ini hiasu, dia mendinginkan birnya berarti di saat kita masukin ke kulkas itu hiasu ini bilangnya kita. Kalau birnya yang udah dingin berarti kita pakai yang oh birnya dingin gitu. Biru gak hite iru sama aja kayak minuman-minuman lain ya yang dingin juga. Bilangnya pakai hite iru. Terus ada switch atau saklar on off itu ya. Terus ada denggeng o ireru menyalakan gaya listrik, menyalakan listrik. Atau denggeng o giru mematikan listrik. Sampai situ bisa dipahami. Yang Baik. belum pernah dengar sama sekali yang mana? 11 sensei. Oh, jaguchi ya. Aku juga dulu nggak tahu jaguchi itu apa bilangnya apa keran gitu. Keran apa? Bahasa Jepang. Jaguchi ini, Suido Jaguchi, Dinero kerannya diputar keran, kalau kerannya nggak keluar gitu, apa airnya udah nggak keluar gitu. Setelah itu, selanjutnya Danbo Sukeru, Danbo ya. Kalian pakai Danbo atau pakai apa? Eakon, Danbo, ya apa? Bukan Eakon, Danbo apa itu? Stobu. Dua-duanya. Danbo sensei. Oh, pakai Danbo aja. Ya Allah, sama pakai stobu emang nggak panas toh. Kan ada buat ini di luar. Kalau danbo buat di dalam, danbo apa namanya? Stobu di dalamnya. Oh, berarti itu apa? Danbonya bukan di kamar.
Di dalam, di luar, di ruang tamu, begitu. Iya Enggak di gitu. kamar. Enggak. Oh, ya ada juga yang kayak gitu ya rumah ya. Tapi Eakong di Jepang bukannya bisa mode 2 itu Senji. Rebo dan Mm-mm. Benbo Senji. Iya bisa Rebo sama Danbo. Soalnya orang Jepang kaget tak kasih tahu kalau di Indonesia cuma bisa dingin doang. Heeh. Iya, kalau di sini bisa dua. Enak, bisa dry juga. Enggak maksudnya bukan yang itu cuman angin gitu kayak bukan pendingin tapi cuman angin doang kan ada bisa juga kalau di sini tuh. Ya enak sebenarnya Bengri kalau punya maksudnya kalau di Indonesia juga kayak gini. Cuman kan Danbo di Indonesia nggak terlalu perlu ya karena nggak ada musim dingin. Mungkin yang perlu orang yang di mana? Daerah Wonosobo. di daerah tinggi-tinggi gitu, dataran tinggi pasti kan lumayan dingin Bandung. Terus ada Jutang. Oh, Siku. Jutang tadi apa? Karpet. Mm-mm. Kapet ya, menggelar kapet Siku. Habis itu Hiatarigai, pencahayaannya bagus. Hiatariga Warwi, pencahayaannya buruk. Ini apa rumah kayaknya ya, pencahayaan rumah pencahayaan itu. Hakari, ada Hakari itu ada timbangan. Taiju, bukan. Taijuke sih kalau untuk menimbang berat badan. Hakari ini mungkin timbangan yang bukan buat badan itu, yang buat kita nimbang gula, nimbang itu. Hakari bilang. Kalau yang buat badan, timbangan badan itu Oke. Taijuke. Habis gitu ada Hojo, Hojo pisau. Terus Manaita talenan. Terus sake itu arak Jepang atau alkohol. Terus ada cuka. Terus comirio, ada bumbu dapur. Terus ada kawao muku mengupas kulit Hakaride, Hakaru menimbang dengan timbangan. Rapude kurumu membungkus dengan plastik wrap. Rapuo kabuseru atau kakeru bisa menutup dengan plastik wrap. Terus Zario Kizamu menjinjang bahan masak kanabe panci. Ada futa tutupnya. Ada otama, centong sayur. Apa? Centong, bukan. Apa bilangnya? Huraipang, penggorengan atau wajan. Terus kalian tahu itu nggak? Solet, apa? Yang buat kalau seandainya kita habis ngulek bumbu, terus kita ngambilnya pakai solet itu loh. Apa bilangnya ya? Spatula. Spatula, spatula, solet kalau aku bilang. Itu bahasa Jepangnya apa? Belum tahu sih. Bahasa Jepangnya hera. Hera. Hmm. Hera. Spatula bisa sih, tapi kan panjang ya. Kalau orang Jepang nah, hera, hera gitu ya itu maksud. Hmm. Kalau seandainya buat kue yang habis diolesi krim, atasnya buat ngeratain itu juga. Itu hera. Terus ada suihangki ya. Suihangki kanjinya ini.
Penanak nasi. Shamoji ada centong nasi. Centong sayur tadi apa? Otama. Mm-mm. Otama. Iya, utama bener. Terus ada Oyuwo Wakasu mendidihkan air panas. Terus Oyuga Kaku air panasnya mendidih. Terus ada Oyuwo Samas mendinginkan air. Ada Oyuga Shimeru air panasnya dingin. Terus Nabeo ini Kakeru menyalakan api ke panci atau memanaskan panci. Gohangoo taku menanak nasi. Ini menanak nasi bisa bisa dipakai buat di suihangki, juga bisa dipakai buat kalau seandainya kita di kompor itu sama. Terus ada Aburao Natsuru memanaskan minyak goreng. Sampai sini bisa dipahami. Ada yang perlu ditanyakan? Ada? Belum, Sandra. Nggak ada? Belum. Oke. Hmm. Terus kalian nggak ada yang itu, nggak ada yang kafung. Enggak, Sensei. Aman, Alhamdulillah. Sensei. Hati-hati ya kafung ya, soalnya anu sangat mengganggu sekali. Terus yang pertama kita bahas bumbunya. Bumbunya nani-nani ba, nani-nani hodo. Semakin semakin nani-nani semakin rumusnya kita pakai kata kerja bentuk ba, kata kerja ru, terus hodo. Kata sifat i. Kalau kata sifat i ditambah kereba, kata sifat i-nya sonomama, belakangnya hodo. Kalau kata sifat na, nara, terus belakangnya lagi kata sifat na, terus hodo. Terus ini naknya satu ini dihilangin ya, nana kok nana. Terus kalau kata sifat na atau kata benda bisa langsung ditambah d. Areba aruhodo. Langsung kalau di belakangnya nggak ditambah lagi dengan kata sifat lagi. Ini kata benda sama kata sifat na aja. Kalau seandainya semakin ini artinya dipakai di belakangnya nggak pengen nambahin kata sifat na lagi, bisa pakai yang ini. Artinya juga sama. Kata tapi hanya untuk kata sifat na dan kata benda aja. Ya, habis itu ekini. Contohnya ekini jika kereba cikai hodo ya jingwa takaku narimas. Bisa baca ini ya.
Bisa baca nggak? Sambil latihan. Hai, Sensei. Bisa ya. Terus ada Benkyo Sureba Suruhodo. Sei Seki ga Yoku Naru. Sei Seki itu apa? Sei Seki itu nilai. Terus selanjutnya ada Pasokon wa Sosa ga Kantang Nara. Kantang Nahodo I desu. Kalau apa pasokonnya kalau lebih mudah, semakin mudah digunakan, semakin bagus. Artinya itu. Kalau yang kedua tadi, semakin belajar, maka nilainya semakin bagus. Yopunarimas. Terus kalau gini, jika kereba cikai hodo yajin wa takaku narimas. Berarti semakin dekat dengan eki, yajinnya semakin tinggi. Harganya ya. Yajing tahu kan harga maksudnya? Tahu. Ya, udah bisa dipahami. Sensei, pasokong wa nani? Sosa. So- Sosa ga kantang nara kantang nahodo I desu. Maksudnya itu loh, penggunaannya, menggunakan pasokonnya itu. Menggunakan pasokonnya kalau semakin mudah, pasokonnya semakin bagus. Maksudnya semakin bagus ini kualitasnya itu loh. Ya, terus kalau udah, Hai, Sensei. ya. Terus selanjutnya ada Nishitagate. Kanjinya Nishitagate ini ya. Nanti kalau seandainya di soal ada nih kanji ini bacanya Nishitagate atau seiring dengan atau perubahan seiring dengan ini maksudnya seiring dengan perubahan yang terjadi akibat kata kerja kata itu semakin ini nih menyusul kata benda. Di belakangnya ini kata benda. Terus rumusnya ada kata kerja bentuk kamus atau kata benda ni stagate. Contohnya, Nengo toru ni stagate tairyoku mo nakunatta. Maksudnya, seiring dengan bertambahnya umur, kekuatan tubuh pun semakin habis. Semakin tua ya semakin nggak bisa jadi kayak yang muda gitu loh, yang cikaranya bener-bener yang kuat gitu loh. Pasti yang dulu mungkin bisa mengangkat 50 kilo sekali angkat, sekarang karena semakin tua, berarti cikaranya semakin menurun hanya bisa mengangkat 20 kilo. Itu maksudnya ini. Jadi pahami ya. Jadi dia harus mengalami perubahan gitu loh. Nggak yang selalu itu harus ada perubahannya. Nggak bisa kalau nggak ada perubahan. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami nggak? Bisa, Sensei. Bisa. Oke.
Ya udah, selanjutnya contoh yang kedua, jika enggak, tatsu ni shitagate shigoto ni narete kita. Berarti seiring dengan eh, berjalannya waktu, kita terbiasa dengan pekerjaan kita. Narete, narete kita itu terbiasa ya, nareru ya, sama pekerjaan. Terus jika enggak tatsu ni shitagate, itu berarti dia seiring dengan semakin berjalannya waktu, semakin waktu yang kita ambil, waktu yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan, pekerjaannya akan eh, terbiasa dengan pekerjaan. Terus selanjutnya ada contoh yang ketiga. Natsuga chikasuku ni shitagate kimochi ga akaruku naru. Aku benci sama Natsu. Seiring mendekati musim panas, perasaan kita semakin menjadi gembira, semakin Gembira. ceria, Ceria, Sensei. ceria. Panas emosi, Sensei. Gembira untuk anak pertanian. Oh iya, lembunya Iya, kacau. lemburnya gacor. Yang Kaiku, Gembi- yang Genba. Iya, gembira untuk dompet lah. Iya, gembira untuk dompet. Tebel Yang tebel Kaiku nggak bisa emosi. ditekel. Apa? Apa? Yang Kaiku emosi. Yang Kaigo emosi. Yang Kaigo tidak mengenal musim. Sama aja. Tapi kan di jalannya Sensei udah kepanasan rengah-rengah. Iya, Sampai sumpah. Aku nggak suka banget musim panas Jepang ini. Benci aku. Ya, bayangin aja sih aku yang di dalam house kayak apa, kayak di open rasanya. Ya, makanya itu. Eh, Tapi kan kalau dompetnya jadi tebel kan nggak apa-apa loh. Aku juga iya. mau info dong daripada nyebokin. Iya, sumpah asli. Panas aku nggak suka. Panasnya Jepang nggak ada angin sepoi-sepoinya. Kayak mateng itu tuh di jalan tuh aspal di sini panas. Pakai kipas yang keluar angin panas. Pakai payung sama aja. Nggak boleh naik sepeda sambil pakai payung kan. Aduh, nggak lah. Nggak suka aku musim panas pokoknya. Oke, di sini bisa dipahami ya. Terus ada beki. Beki itu artinya adalah ini biasa digunakan untuk memberi nasihat ya atau saran. Artinya seharusnya, sebaiknya. Terus rumusnya pakai kata kerja bentuk kamus plus beki. Terus catatannya di sini suruh beki, suruh beki, subeki, suruh beki. Kalau kata sifat i plus beki, ku aru dibubuhkan di belakang kata sifat i-nya. Jadi yasasi i kurubeki, ku arubeki gitu. Jadi sebelum ditambah beki berarti di belakangnya kata sifat i ini ditambah ku aru terus dilanjut beki. Kalau kata sifat na, beki yang disambung dengan kata sifat na atau kata sifat benda, di depannya beki itu, di belakangnya kata sifat na, di tengah-tengahnya mereka ini, ditambahkan de aru. Berarti Hansamuna de aru beki. Gitu. Bisa dipahami? Atau mau diulang? Paham yang ini? Oh, Hmm.
Paham, Sensei. Insya Allah. Amin, moga-moga paham. Terus contohnya ada yang pertama Nichio biwa kazoku to issho ni sugosu beki da. Sebaiknya hari Minggu sebaiknya menghabiskan waktu bersugosu itu bersama keluarga. Kalau yang sama keluarga enak ya, yang sama Iya ya. terus Yang bareng suaminya enak ya. enak ya Allah. Iya dong, musim hujan, selimutnya bernyawa. Astagfirullahaladzim. Kita membuli orang ya. Kok dibully sih enggak ya? Terus selanjutnya ada corona nih, Kang Setara. Gakko wa yasumu beki da. Kalau terpapar virus corona, sebaiknya libur sekolah. Terus yang selanjutnya, watashi wa tasha ni taishite motto yasashiku aru beki desu. Aku kalau sama orang lain lebih itu loh, yasasi loh. Lebih lembut ke orang lain yo. Kalau ke teman nggak lembut. Bukan ya, teman orang lain ya. Sama siapa berarti nggak lembutnya. Gitu ya. Sama cowoknya, sama Suaminya. iya. Terus dan Jawa Biodode Aru Bekida harus ada sebaiknya ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Biodo kemarin kesetaraan ya, udah ada ya. Sampai sini bisa dipahami. Baik. Baik. Oke. Selanjutnya ada Yoni. Yoni di N3 ada 3 arti ya. Yang pertama ada seperti, mohon, sama berharap. Kalau yang seperti kata bendano plus Yoni. Kata kerja futsu plus Yoni. Ini artinya seperti. Sengsuno hanas Shishtayo ni seperti pembicaraan minggu lalu, Kyono testo ga arimasu. Hari ini ada tes. Terus honi kaite aru yo ni mondayo kotaete shite kudasai. Jawab soal seperti yang sudah tertulis di buku. Untuk yang mohon, yang artinya mohon, kata kerja bentuk kamus plus Yoni. Kalau kata kerja nai plus Yoni. Contohnya, ashita wa moto hayaku kuru Yoni. Mohon besok datang lebih cepat. Terus kokode tabako suana Yoni. Mohon untuk tidak merokok di sini. Terus arti yang berikutnya adalah berharap. Kata kerja bentuk mas ditambah Yoni, kata kerja bentuk maseng ditambah Yoni, atau kata bekerja bentuk remas ditambah Yoni. Rareru itu loh. Terus contohnya ada Astano Kaigi.
Wakurimasen yoni berharap tidak telat atau tidak datang lebih lama, tidak datang dalam waktu lebih lama pada rapat besok. Selanjutnya ada Itsuka Kasumi Narimasu ni. Nah, re di sini maksudnya bentuk bisa ya. Rare yang rareru-reru itu loh, yang bisa. Naremasu ni bisa jadi artis atau bukan artis. Bisa jadi penyanyi Itsuka. Aku berharap suatu saat bisa jadi penyanyi. Terus ada Tomodachi no byoki ga naorimasu yo ni. Berharap penyakit temanku sembuh. Berharap kesembuhan penyakitnya teman aku. Jadi pahami ya, kalau yang seperti ini kan bentuk futsu. Bentuk futsu itu bisa aja kan dia juga sama bentuk kamus, dia bentuk nai. Kan juga bisa. Bentuk lampau juga bisa bentuk futsu kata-kata itu. Tapi biasanya mereka ini di tengah naruhnya dan di belakang pasti ada kalimat lain. Tapi kalau yang mohon biasanya dia di akhir kalimat yang memohon. Hanya untuk yang bentuk kamus aja dan bentuk naik aja. Nah, berharap ini kita sering digunakan di sini itu saat kita menulis ucapan ulang tahun ke pasien. Ada nggak yang ngasih? Kalau di tempatku tuh kan, kalau ada pasiennya yang ulang tahun gitu, dikasih kado bukan kado, kasih tulisan gitu, harapan gitu, doa. Iya. Mm-mm. Ya kayak gitu. Itu kita pakai apa pola kalimat yang yoni yang ini. Atau biasanya kalau kita dapat ucapan juga dari temen Jepang atau kita ngasih ucapan ulang tahun ke teman Jepang gitu. Ya ini doanya. Mas Yoni gitu. Dia pakai ini. Berharap ya. Bisa dipahami Yoni ya? Ada yang ditanyakan? Ada nggak? Belum ada. Belum, Sensei, belum ada. Belum ada ya. Nah, habis itu kita selanjutnya ada ni motozuite. Ni motozuite berdasarkan kata benda ni motozuite. Ini berdasarkan kata benda, depannya kata benda. Kaisa contohnya, Kaisa no ruru ni motozuite shigoto o shiteiru. Bekerja berdasarkan peraturan kaisa, perusahaannya tempat kerja. Ruru wo mamoranai to ikenai desu ne. Terus ada si kenkeka ni motozuite seiki o sukeru. Maksudnya di sini berdasarkan hasil siken nilainya terpampang nilai. Ini kan seiki tadi kan nilai ya. Berarti ada nilainya. Untuk yang berdasarkan ini bisa dimengerti ya. Oke. Saya lanjutkan. Habis gitu ada choosing ni. Udah jelas kalau choosing ini kan tahu ya, fokus ya. Berarti ini juga artinya berpusat pada atau fokus pada sesuatu yang ada di depannya. Biasanya dia hanya memakai kata benda. Kyo wa kanji o choosing ni GLPT no benkyou o shimashita. Tapi hari ini kebetulan kita nggak belajar kanji.
Konokyo kuwa. Konokyo kuwa. Wakamono o chusin ni ninki ga aru. Kyoku di sini artinya Lagu. tahu lagu ya. Wakamono berarti anak-anak muda. Berarti lagu ini terkenal karena berfokus pada anak muda. Lagunya mengandung itu syair-syair yang cocok disukai anak muda yang sekarang. Habis gitu selanjutnya ada Gakuseno Koto Chusimi Kangaete Engyo o Suru. Hmm, Jukyujon itu berfokus. sensei. Oh iya Jugyo ya. Oh Engyo. Jugyo pelajaran ini berfokus kepada Gakuse, kepada siswa ya. Jugyo ini Jugyo. Terima kasih Ali. Jugyo apa pembelajarannya pembelajarannya fokus kepada siswa. Bisa dipahami ya? Iya. Hmm. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau nambah? Gakuse no koto jushi ni kangaete Jugyo suruh. Ya, habis itu selanjutnya ada toiyu atau artinya disebut bernama dan biasanya digunakan sebagai penanda kutipan langsung atau maksudnya ini dari siapa terus kita menyampaikan ke siapa sonomama gitu. Nggak dirubah. Kalau seandainya kamu dimarahin sama sokuingmu si A, terus kamu tuh ngadu sama atasanmu si B. Nah, pada saat kamu menjelaskan ke dia, omongan si A ini sonomama kamu tiruin terus belakangnya itu iyu. Ini maksudnya digunakan sebagai penanda kutipan langsung. Habis gitu ada rumusnya ada kata benda pertama to iyu atau te iyu atau te ete plus kata benda kedua. Bentuk sopannya dari to iyu itu kita bisa bilang to imas. Ini Yu Imas bilang itu ya, to imas. Contohnya, watashi wa rini to imas. Aku namanya Rini. Terus yang kedua, anu hito ga sugoi to imashita. Imashita. Ini yang contoh kutipan langsung itu seperti ini. Jadi kalau ditulis dia pakai tanda kurung depan belakang, terus apa yang dikatakan, apa yang disampaikan itu sonomama, nggak usah diganti, nggak usah apa. Terus sonomama ditulis, terus belakangnya tuh imashita. Atau ya to imas atau to imashita juga bisa. Ini yang contohnya kutipan langsung. Terus yang ketiga ada Takanawa Indonesia Gode Ikang to imas. Disebut kalau sakana itu bahasa Indonesianya ikan. Bernama, bukan bernama, disebut ikan. Terus selanjutnya ada Korewa Tomu
Toyu neko desu. Tomo di sini nama ya, maksudnya. Ini apa kucing yang namanya Tom gitu. Jarinya siapa? Tikusnya. Terus Tikus selanjutnya, hah? tikusnya siapa? Nggak Jerry. tahu aku. Aku nggak kenal. Terus selanjutnya ada Nitaiste. Nitaiste ini terhadap kata benda. Rumusnya kata benda Nitaiste. Kata benda satu Nitaiste. Belakangnya bisa ditambah kata benda kedua. Contohnya, karewa watashi ni taishite yasashi. Dia terhadap dia baik ke aku, dia lembut ke aku. Ano sensei wa gakusei ni taishite kibishii. Guru itu ke murid kibishi banget. Kibishi, tegas, kibishi. Kalian suka dikibisiin nggak? Enggak. Enggak, Sensei. Juga dimanja. Dicanto diapal ya, kanjinya aku ulang-ulang terus loh kanji yang nulis setiap hari tuh. Tak ajak, tak ulang-ulang. Iya, ulang-ulang terus aja, Sensei. Iya biar Nggak apa? kerasa. Oh, jadi kalau Ternyata nggak nyadar kalau diulang. padahal satu kanji tuh aku ulang bolak-balik ada berapa kali gitu. Kanji yang lain tak masukin kanji itu lagi. Kanji yang lain, kanji itu lagi. Berkali-kali. Biar apal, oh nulis ini gitu kan jadi apal. Oh iya gitu. Terus selanjutnya ada niyute. Niyute itu alasan karena tergantung ke apa rumusnya pakai kata benda plus niote atau niori artinya yaitu alasan tergantung itu karena smartphone niote hitobito no seikatsu wa henka shita. Kok bisa ya? Ini aku nggak ngerti. Orang-orang bisa seikatsunya berubah karena smartphone. Karena tontonannya kali ya. Ini maksudnya itu eh seikatsu apa kehidupan orang-orang itu bisa berubah tergantung dengan smartphone-nya, tergantung handphonenya. Bisa juga diartikan karena handphone, Mungkin jadi karena seleb, Sensei. di TikToker. Ya. Itu belanja online, Sensei. Check out. Iya. Dulu kan nggak ada. Dulu Jadi nggak ada. influencer udah banyak yang Heeh. endorse. Heeh. Positive Terus, thinking aja, bukan tontonan ya, Sensei. oh iya, maaf. Ya, bisa juga diartikan karena alasan apa karena HP-nya jadi kehidupan mereka itu jadi kehidupan orang-orang itu bisa jadi berubah. Mungkin yang seperti yang kalian pikirkan tadi ya karena yang dulu biasanya tidak pernah belanja, jadi kalau pakai HP bisa belanja dengan mudah. Kita bisa pesan apa Uber gampang, terus lihat ini jadi influencer, jadi upload video kayak gitu. Ya, terus ada Takusan Hanasuko to niyote Nihongo ga jousu ni narimashita. Karena banyak ngobrol
jadi pinter bahasa Jepang. Memang kalau ini memang iya ya. Jadi kalau kalian pasti di situ kan eh tokonya atau teman kerjanya orang Jepangnya ada. Banyak-banyak bikin apa ngobrol sama mereka, melatih cokai, melatih apa kepekaan kita terhadap Nihongo-nya orang secara langsung. Kalau kalian semakin banyak ngobrol, lidah kalian, Hatsuong kalian juga semakin bagus. Jadi banyak-banyaknya ngobrol dengan orang Jepang. Cari cari teman orang Jepang. Yang belum menikah cari pacar orang Jepang. Menikahlah dengan orang Jepang. Biar pintar bahasa Jepang. Ada rencana menikah, ada niat nggak menikah dengan orang Jepang? Enggak. Iya. Ternyata tidak ada. Tak kirain ada. Katanya orang Jepang pacarnya banyak. Apa ya, sebenarnya mereka itu bukan pacarnya banyak, tapi memang karena di sini tolerannya itu bukan toleran ya, apa ya? Terlalu friendly. Bukan terlalu enggak, mereka itu enggak friendly loh. Orang Jepang yang sebenarnya itu mereka enggak friendly. Jadi gimana? Temennya banyak. Temen dalam artian kalau kita berhubungan sama sesama orang Indonesia ya, kalau kita udah pacaran, menikah. Kalau di tempat kita itu, kalau udah menikah sama aku ya kehidupanmu hanya denganku. Kalau bisa kan pulang kerja langsung pulang ke rumah. Ya udah menghabiskan waktu bersama keluarga. Tapi terus kalau seandainya pertemanan nih, kalian masih seandainya pacaran sama orang Indonesia, ya kan pasti perempuannya cemburu kalau temen apa cowoknya berteman dengan perempuan di tempat kerja. Iya nggak sih? Gitu nggak? Iya kan? Kalau seandainya kita sesama orang Indonesia. Tapi di Jepang tidak seperti itu. Belum. Mereka memang pacaran, tapi bukan banyak pacar ya. Jadi kehidupan pacaran ya kehidupan pacaran. Di luar pacaran, pekerjaan itu kalau punya teman perempuan, mereka hangout keluar, minum, sampai mabuk, terus berkunjung ke rumah teman, minum-minum, nomikai gitu, itu biasa di sini, gitu loh. Sebenarnya mereka nggak banyak pacarnya. Mereka itu apa susah membentuk komitmen orang Jepang itu. Tapi mereka tuh caranya berkomunikasi dengan sesama orang Jepang tuh seperti itu. Jadi seolah memberi kebebasan gitu loh. Terus aku pernah nih aku sendiri yang tanya ya ke orang Jepang masalah maksudnya kayak tahu waki kan masalah perselingkuhan gitu. Mereka kalau sama temen kan nggak tahu ya keluar kayak mana terus keluar mabuk itu. Mereka tuh nggak akan berusaha nyari kayak gitu, nyari apa kesalahan ini itu kamu nggak boleh keluar nggak ada itu. Jadi mereka selama dia pulang ke rumah ya sudah tidak dianggap perselingkuhan kecuali apa ya memutuskan untuk berpisah. Ayo kita pisah. Aku memilih orang lain. Orang Jepang tuh gitu. Jadi kalau mereka menikah di luar sana mereka punya teman banyak. Kan di sini nomikai wajar ya. Maksudnya minum di luar itu kan udah kebiasaan mereka ya. Maksudnya bukan hal tabu kayak di tempat kita. Ya di luar sana mereka membentuk hubungan pertemanan dengan siapa terus ngapain kayak mana selama dia pulang di rumah ya tidak dianggap apa-apa ya sudah bekerja gitu. Bukan pacarnya banyak benernya. Ya Terus tapi kalau apa gitu-gitu cuman. Sensei kalau nikah sama orang Jepang emang kehidupannya betsu-betsu nggak ada nafkah kayak gitu ya katanya. Oh, kalau sampai di situ aku belum belum itu ya.
Tapi Katanya iya. tapi temanku ada yang menikah dengan orang Jepang, enggak tuh. Berarti tergantung orangnya Heeh, kali. tergantung orangnya. Kalau yang perempuan, temanku ada yang perempuan menikah sama orang Jepang. Ya, orang Jepang itu memberikan itu nafkah maksudnya sama kayak kita gitu loh. Ya, laki-lakinya semua gajinya dikasihkan ke perempuan itu. Gitu. Temanku yang laki-laki menikah dengan orang Jepang juga sama gitu. Mereka juga digabungkan. Kan yang perempuan juga kerja. Temanku laki-laki juga kerja. Ya gajinya digabung terus untuk itu rumah tangga. Enggak semua ya. Tapi setauku loh ya, setauku. Yang lainnya enggak tahu, tapi sama sepertinya. Mungkin soal pembatasan uang aja kali ya. Ada yang semua gajinya laki-laki diserahkan semua. Mungkin perbedaannya di situ. Ada yang memang dijatah setiap bulan berapa. Tapi kalau nafkah dikasih kok. Setauku ya, orang Jepang pun ngasih kok nafkah. Cuman bedanya mungkin di situ tadi loh. Tuh. Ada yang semua gajinya diserahin ke perempuan, terus perempuannya yang bagi. Atau aku gajiku segini, kamu 1 bulan tak kasih sekian. Kan biasanya mereka punya rumah, punya apa, bayar rumah, bayar ini, bayar itu urusan laki-laki sama kok, setauku. Cuman yang susah bagi kita itu adalah prinsip itu aja, prinsip keagamaan. Kan kita juga nggak, kalau kita Islam kan, ya berarti kan dia harus ngikut kita ya. Hmm. Paling di situ aja yang susah. Hmm. Budaya juga, budaya ke orang tua yang paling membedakan adalah budaya orang tua. Jadi kalau menikah dengan orang Jepang, dipastikan orang tua kita tidak akan dirawat. Iya. Masukin ke si setsunya kita, terus kita yang ngerawat. Kalau di Jepang, kalau di Indonesia nggak tahu. Terus yang selanjutnya ada contoh konochi sing ni yoru tsunami no shinpai wa arimasen. Benar ini eh, kar, eh, karena gempa ini nggak ada hal untuk tidak nggak usah simpai, nggak usah khawatir soal tsunami. Tsunami. Selanjutnya ada pola kalimat teirai. Teirai ini sejak teirai ini kata kerja bentuk T atau kata benda. Contohnya, nyusa, irai, kaisha de sajo mita koto wa ichido mo nai. Sejak masuk perusahaan, sekalipun belum pernah melihat saco atau kepala perusahaan di perusahaan. Terus contoh yang kedua ada Nihon ni kite irai. Mainichi Nihongo no benkyou o shiteiru. Sejak datang ke Jepang, belajar bahasa Jepang setiap hari. Keren ya. Siapa yang belajar Jepang setiap hari ini? Bukan Hah? bukan aku. Ya, aku juga bukan aku ya. Terus, kono bento wo katte irai hoka no bento tabe naku natta. Sejak beli bekal ini, nggak pernah makan lagi bekal yang lain. Berarti dia sukanya cuman bento itu aja.
Oke, selanjutnya ada oh kikakeni. Ininya artinya ada nani nani no tokikara oh hajimaru. Atau kita bisa bilang dipicu oleh apa? Ya dipicu oleh atau apa? Ya dipicu oleh karena itu intinya karena hal itu gitu. Tapi kan karena itu banyak ya. Kalau ini tuh kikakeni itu dipicu oleh karena apa kok karena lagi sih? Oh, hal itu yang benar-benar eh, menjadikanku memulai sesuatu yang baru gitu. Intinya. No Tokikara oh Hajimeta dipicu oleh. Contohnya kalau seandainya kenapa kalian dulu ke Jepang gitu? Oh karena aku suka itu apa itu punya pacar Jepang di game kenal pacar Jepang gitu. Makanya aku ke Jepang kayak gitu. Nah, karena punya pacar Jepang itu, nah itu pemicunya, maksudnya itu. Maksudnya hal seperti itu. Yang dimaksud dipicu itu ya. Ini bukan dipicu apa, dipicu hal negatif, kesalahan atau apa gitu ya. Terus rumusnya ada kata kerja bentuk ta plus koto kikakeni atau koto ga kikakede. Kalau kata kerja bentuk ta. Terus kalau no o kikakeni atau no ga kikakede. Nani-nani, terus kamu tambahin no o atau no ga bisa. Semuanya bisa. Atau kata benda o kikakeni atau kotoga kikakede. Kalau pakai kata kerja bentuk ta, gandengannya koto o kikakeni atau kotoga kikakede. Ini mana-mana bisa ya, nggak harus eh, kata bekerja selain kata kerja tak, bisa kata kerja bentuk kutsu, bisa. Terus kalau kata benda pakai o kikakeni atau kotoga kikakede. Artinya ya dipicu oleh itu. Contohnya ada Nihonjin no tomodachi ka dekita koto ga kikkake de dipicu oleh teman orang Jepang, aku jadi suka manga, jadi suka komik gitu. Terus ada Kyoto Ryoko Kikkake ni kata benda kan ini Kikkake ni Nihon ni Kyomi Komio Mota ada punya minat soal Jepang. Terus Babegu koto ga kikkake de minna to nakayoku natta. Dipicu karena barbeque jadi akrab sama yang lain. Jadi suasananya cair, jadi bersahabat. Pemicu, maksudnya dipicu oleh itu maksudnya ini ya. Notokikara, babeki notokikara, nakayoku minato nakayoku wo hajimata gitu. Kalau pakai yang ini. Gitu ya, kita bisa dipahami. Bisa dipahami. Atau kurang paham? Hmm. Paham? Oke. Terus nani-nani okagede ini ya okage artinya genging deh ike kaninata berkat ini artinya berkat ya berkat itu maksudnya pokoknya artinya bagus ike kaninata yang berkat
berkat di sini itu oleh sebab kamunya itu menjadikan sesuatu hal yang bagus. Itu kalau bahasa Indonesia kan berkat kamu gitu. Berkat kamu ngajarin aku bahasa Jepang, aku jadi lulus. Ini berkat, ya. Semuanya kata benda, kata sifat, kata kerja bentuk futsu, bentuk biasa plus okage, okage de. Sensei no okage de kaigo ga suki ni natta. Berkat sensei jadi suka perawatan lan hilang. Terus Gemu no okage de nihongo umaku natta. Berkat game jadi pinter bahasa Jepang. Terus Kazoku no okage de mainichi shiawase da. Berkat keluargaku aku bahagia setiap hari. Begitu. Di sini yang suka anime, suka game, suka itu ada. Pakai bahasa Jepang apa bahasa Indonesia? Nggak ada sensei, adanya Nggak ada. suka duit. Suka duit aja sensei. Selain itu nggak suka ya? Kamu nggak suka sama suamimu? Siapa yang punya suami? Loh, nanti kalau kamu punya suami, kamu nggak suka nanti sama Kan suamimu kok belum, susah. Loh. nggak tahu. Pacarmu deh kalau gitu. Kalau banyak duitnya ya suka. Astagfirullah. Nggak ding sensei, tahu lah. Orang belum ada, belum dipikirkan. Iya, jangan mikir duit aja lah, jangan mikirin itu lah. Oke, ini ya OKGD ya. OKGD ini pokoknya artinya berkat bagus, gitu. Efeknya bagus, kekanya bagus. Terus selanjutnya ada Seide. Kalau Seide ini Warui Kekaninata. Jadi kebalikannya jadi OKGD. Seide. Gara-gara. Karena kamu, penyebabnya kamu, tapi gara-gara ini yang eh, kekanya yang negatif. Utsuke ya, sama seperti tadi. Terus Seide. Nah, Seide. Bakko no Seide, Benkyō ga iya ni natteru. Kira ini natteru. Iya ni natteru. Gak mau. Terus gimana? Sekolah kok nggak mau bengkel, benci bengkel. Ya begitu. Terus selanjutnya Osake o nom misugita seide atama ga itai. Gara-gara terlalu banyak minum osake, kepalanya jadi pusing. Habis gitu, Gyamburu no seide okane ga nakunatta. Gara-gara judi, uangnya jadi habis. Main slot. Pachinko sensei. Main pachinko ya. Ada aja orang-orang. Udah ya, nyampe di sini. Ada yang mau ditanyakan soal pola-pola yang tadi? Ada nggak? Nggak ada. Udah. Kita langsung ke soal. Baik. Ya. Hentikan garis.